Materi selanjutnya yaitu membuat IRD dari desain database yang sudah saya bentuk. Desain database saya pakai IRD, Entity Relation Diagram. Maka step pertama yang harus dibentuk yaitu kita harus tahu mana-mana entitas yang disebut sebagai entitas tabel master. Dari fitur-fitur yang sudah saya tampilkan, di sini entitas, maka kita bisa langsung ngambil entitas yang disebut sebagai master, tabel master, yaitu di sini ada pasien. Kita bikin entitas dulu untuk pasien. Saya nyari entitas pasien, kita pakai shape. Pasien dengan atributnya. Atribut pasien ada banyak di pasien KTP dan banyak sekali di sini. Yang perlu saya inputkan hanya yang saya tampilkan di sini, hanya satu tok, ID pasien sebagai primary key. Jadi ID pasien, atributnya banyak, nanti kalian bikin sendiri. Untuk mempercepat saja, saya tampilkan hanya satu buah entitas, yaitu primary key-nya aja yang penting. Pasien, karena primary key diberi underscore, ada underscore-nya, kemudian kita kasih garis. Menandakan ID pasien di sini sebagai entitas dari pasien. Kemudian kita mikir yaitu di sini nomor registrasi, di sini ada nomor registrasi, ada tanggal registrasi, ada nomor rekam medis. Saya mikirnya ke registrasi dulu. Untuk fitur yang saya pingin, fitur yang di sini. Pencatatan poin nomor 2, pencatatan registrasi harus dilengkapi dengan tanggal registrasi admin Paskes yang melakukan registrasi. Di sini berarti ada admin Paskes atau pegawai. Di sini sudah di poin di sini petugas medis sama admin saya jadiin satu, yaitu pegawai. Maka saya akan bikin entitas untuk pegawai. Di sini saya ganti NIK untuk karyawan sebagai primary key-nya, ini pegawai. Kita kembali ke poin nomor 2, atau kembali di sini juga bisa. Ketika melakukan registrasi akan ada karyawannya, siapa yang mencatat dan nomor registrasinya berapa, ID pasiennya berapa. Ada beberapa cara yang pertama yang paling mudah, yaitu nomor registrasinya kita langsung bisa masukin di sini. Kita bisa masukin nomor registrasi. Kita bisa masukin atribut nomor registrasi beserta tanggal registrasinya di sini. Bisa modelnya seperti ini, tanggal registrasi,
bisa dimasukin di sini. Nanti tinggal diberi sebuah relasi. Relasinya saya nyari lambang relasi dulu. Relasi, kita relasiin pegawai dengan pasien. Kenapa kita relasikan? Karena di poin nomor 2 harus dicatat ketika registrasi siapa admin yang di sini harus dicatat siapa yang melakukan registrasi, tanggalnya berapa. Kenapa itu? Cara yang pertama, kita bisa mulainya seperti ini dengan kita beri kardinalitas hubungan antar dua entitas ini. Ini salah lambangnya garis biasa harusnya. Hubungannya yaitu one to many. Kenapa one to many? Saya beri cara yang pertama, kita bisa bikin seperti ini. Hubungan entitas pegawai dengan pasien yaitu one to many. Nantinya berarti di tabel pasien akan terdapat nomor registrasi, tanggal registrasi, beserta porenke dari NIK pegawainya yang melakukan registrasi. Seperti ini bisa. Kalau kita cek di sini diisi semuanya, diisi tanggal registrasi, nomor rekam medis, nomor admin. Ketika disubmit maka data-datanya akan, kecuali rekam medis ya, data-data yang di sini, data-datanya semuanya di sini kecuali nomor rekam medis akan tercover dalam IRD. Ini datanya semua masuk di sini di dalam pasien kecuali nomor rekam medis. Ini cara pertama. Jadi di pasien nanti akan ada tanggal registrasi sama nomor registrasi. Karena kita sudah belajar yang namanya normalisasi, maka kita bisa bilang kalau tanggal registrasi, nomor registrasi ini nggak identik, tidak independen sama dengan entitas pasien. Jadi nomor registrasi sama tanggal registrasi itu seharusnya tidak berada pada pasien. Tapi kalau ngomong bisa sistemnya berjalan, bisa seperti ini. Simpelnya bisa. Karena kita sudah belajar, maka cara pertama seperti ini kalian bisa gunain seperti ini, atau yang cara lebih bagus lagi, karena di sini tidak dependen sama pasien nomor registrasi sama tanggal registrasi. Seharusnya yang masuk ke atribut pasien itu yang benar-benar melekat sama pasien. Jenis kelamin, alamat, telepon itu melekat sama pasien. Tapi kalau tanggal registrasi, nomor registrasi itu bukan melekat sama pasien. Jadi kita bisa pecah sendiri untuk tabel yang lain. Oke, cara pertama seperti ini. Cara kedua, kita pecah. Ini kita bisa. Ini dan ini kita copot. Di tabel pasien. Kita bikin sebuah entitas baru. Bikin entitas namanya entitas registrasi. Dengan di sini kita beri primary key, nomor registrasi. Sudah. Jadi nomor registrasi sebagai primary key, tanggal registrasinya ikut di sini karena atributnya dependen sama registrasi. Nah, sekarang kita tinggal dipetain ini sama ini. Registrasi dengan pasien.
kita bisa analisa pasien dengan registrasi relasinya apa. Satu pasien pasti punya satu nomor registrasi. Gak mungkin pasien itu banyak nomor registrasi. Registrasi hanya dilakukan ketika pertama kali datang, pertama kali berobat. Jadi hubungannya hubungan antar dua entitas ini yaitu bantuan. Bantuan artinya satu pasien akan punya satu nomor registrasi, atau satu registrasi hanya bisa dilakukan sama satu pasien. Kemudian akan timbul pertanyaan, di poin nomor 2 kita harus tahu adminnya siapa yang melakukan registrasi. Maka di registrasi di sini kita juga beri relasi dengan pegawai. Relasinya adalah one to many. Kenapa one to many? Karena satu registrasi hanya bisa dilayani oleh satu pegawai. Tapi satu pegawai bisa melaksanakan banyak registrasi pasien. Jadinya nanti di registrasi di sini akan ada foreign key dari ID pasien dan ada foreign key dari pegawai. Kita cek di sini. Nomor registrasi ada ID pasien sebagai foreign key, nanti tanggal registrasi, nama admin, dia akan masuk dalam entitas registrasi. Jadi teknisnya one to one, teknisnya nanti harusnya pasien di tabel pasien, entitas pasien akan terdapat foreign key-nya, nomor foreign key dari di entitas registrasi, dan di entitas registrasi akan ada foreign key-nya dari pasien. Itu kalau mandatorinya diberi. Atau kita bisa mengakali di sini one to many. Misalkan kita hanya butuh foreign key-nya ada di registrasi, maka kita bisa tulis seperti ini, one to many. Tapi nantinya diberi ketika ada foreign key dari tabel pasien, kita beri unik. Jadi yang diinputkan itu nggak mungkin kembar, artinya one to one juga. Tapi kalau seperti ini, maka di pasien tidak akan muncul foreign key dari registrasi, entitas registrasi. Mau pakai yang mana boleh, itu masalah teknis. Tapi kalau melihat kaidah IRD-nya, maka kita harus nulisnya one to one. Boleh one to many, boleh one to one. Kalau one to many nanti ada kondisi khusus, yaitu entitas registrasi akan terdapat foreign key dari pasien, nanti diberi statusnya unik. Sementara kita tulis one to one. Jadi untuk satu form yang ini selesai, kita tinggal ngurusi nomor rekam medis. Rekam medis di sini kita lihat kebutuhannya. Untuk rekam medis poin nomor 3, setelah melakukan registrasi akan membuat yaitu sebuah buku namanya rekam medis untuk setiap pasien. Jadi satu pasien akan punya satu rekam medis. Satu rekam medis hanya dibikin untuk satu pasien. Hampir sama dengan tadi, hampir sama dengan registrasi. Cara yang mudah kita bisa bikin di sini nomor rekam medis. Tapi lagi-lagi seperti yang kayak nomor registrasi, rekam medis itu tidak dependensi sama entitas pasien. Maka sebaiknya kita bikin seperti
berikutnya nomor rekam medis. Kita kasih relasinya dengan pasien. Hubungannya sama one to one. Tadi sudah di poin nomor 3 sudah sangat jelas disebutin pasien hanya punya satu rekam medis, satu nomor rekam medis. Untuk teknisnya nanti kita bahas, teknisnya one to one. Jadi satu form di sini, satu form yang registrasi ini akan sudah dipetakan ke entitas yang IR yang sementara kita bikin. Untuk form yang ini, form registrasi pegawai, data-datanya akan masuk, data-data yang ini, data-data form ini, form registrasi pegawai baru akan masuk dalam IR-nya pegawai. Oke, 2 form sudah selesai. Kemudian form selanjutnya setelah melakukan registrasi, kemudian melakukan pemetaan nomor registrasi dan rekam medis. Setelah itu yaitu di data kunjungan. Di kunjungan di sini catat oleh ada nomor ID pasien, tanggal kunjungan, poli yang dituju dan dokter yang dituju. Form kunjungan seperti ini, ada nomor kunjungannya, tanggal, jadi setiap kali kunjungan akan generate baru lagi. Maka bagusnya ini kita punya sebuah entitas baru, yaitu entitas kunjungan. Kita bikin entitas kunjungan dulu. Primary key-nya nomor kunjungan. Kunjungan dengan primary key-nya nomor kunjungan, kita harus merelasikan dengan siapa. Kita lihat lagi requirement yang melaksanakan kunjungan, yang mencatat adalah administrasi, dan dicatat datanya adalah data pasien beserta poli beserta dokter. Berarti entitas yang belum dibikin yaitu poli dengan dokter. Di sini sudah saya petakan ada entitas poli dan entitas dokter. Nah, kita harus bikin dulu sebelum merelasikan. Entitas poli dengan entitas dokter.
poli saya gunain sebagai primary key karena nama poli nggak mungkin sama. Poli umum, poli gigi, poli jantung, poli paru-paru, semuanya nggak mungkin sama. Jadi saya bisa nama polinya sebagai primary key. Atau kalau kalian pingin bikin atribut yang lain, biasanya ID poli atau nomor poli boleh. Jadi saya bikin di sini adalah nama poli, ada di sini entitas dokter. Nah, hubungannya poli dengan dokter di sini satu poli umum bisa ada banyak dokter. Poli gigi bisa banyak dokter. Tapi satu dokter umum nggak mungkin ada di poli yang lain. Maka relasi yang kita bisa bentuk dari dua entitas ini satu dokter bisa ada di satu poli dan satu poli bisa ada banyak dokter. Maka relasinya di sini relasi kardinalitasnya kita bisa tulis 1 kemudian kita baru bisa petakan polinya masuk mana, dokternya siapa, kunjungannya. Berarti tadi kunjungannya akan dilakukan oleh pasien, didata oleh pegawai, dan dia akan milih dokternya yang mana. Di form kunjungan di sini poli pasiennya berapa, pasiennya siapa, polinya yang mana, dokternya siapa, nomor kunjungannya otomatis generate, tanggalnya generate, NIK-nya generate. Data-data ini harus masuk dalam tabel kunjungan. Tanggalnya nanti jangan lupa, nanti kapan tanggal di sini harusnya ada tanggal, nomor kunjungan beserta tanggal kunjungannya. Di sini harusnya ada tanggal. Dengan direlasiin, menghemat space, saya delete. Berarti di sini nanti di kunjungan akan banyak ada foreign key dari pasien. Berarti relasi pertama kita bisa bentuk relasinya pasien dengan kunjungan, relasinya one to many, karena satu pasien bisa banyak melakukan kunjungan. Pegawai akan dicatat juga siapa pegawainya yang input kunjungannya, maka di kunjungan akan juga terdapat foreign key-nya dari pegawai. Yang terakhir dokter. Jadi akan ada banyak relasi pegawai, pasien, dan dokter. Level 1 diisi oleh pegawai di sini, level 2 diisi sama pegawainya juga. Berarti di kunjungan di sini karena
karena ada 3 level. Level yang pertama diisi oleh admin, yang level kedua diisi oleh pegawai medis di satu entitas pegawai, maka kita beri sebuah relasi yang baru. Dengan hubungan relasinya sama quantum ini. Yang pertama kita bisa tulis level 1, yang di sini kita tulis level 2. Dokter, nanti dokter tugasnya adalah level 3. Jadi di kunjungan di sini akan ada foreign key pegawai sebanyak 2 kali. Ini dokter kesini hanya ada 1 dokter yang menangani, nggak boleh ada 2. Jadi nanti kalau pegawainya kita pisah, ada admin dan ada petugas medis, maka akan dipisah relasinya. Karena saya bikin 1 pegawai, maka ada 2 relasi yang sama, 2 relasi yang terbentuk dengan 2 entitas. Ini masih kunjungan, masih di poin nomor 4. Poin nomor 4 sudah di data, poin nomor 5 sudah masuk dalam kunjungan, data-datanya nanti. Poin nomor 6 masuk di kunjungan. Nah, untuk resep dokter, resepnya akan dimasukin, resep beserta tindakan juga akan didata dalam kunjungan sini. Maka resepnya kita tulis lagi di sini, yaitu entitas resep. Resepnya ada 2, resep buyar dan resep non buyar. Resep racian. Tidak akan ada entitas dokter, entitas obat, karena obatnya di sini modulnya bukan penjualan obat, modulnya hanya resep dokter. Nantinya akan ada relasi dengan kunjungan, dan resep non racian juga akan berelasi dengan kunjungan. Jadi ini premedikanya saya hapus dulu biar terlihatnya agak bebas. Resep karena 1 kunjungan boleh banyak entitas, karena 1 kunjungan bisa terdapat banyak resep. Resepnya saya bikin entitas sendiri, maka hubungannya di sini saya kasih contoh 1 aja. Hubungannya di sini adalah many to many. Karena nanti akan ada banyak resep. Sementara biar nggak bingung, terlalu kompleks contoh yang saya beri,
fitur yang penting, ini juga resep pemeracikan juga hubungannya sama. Fitur yang penting lagi yaitu setelah dilaksanakan semua transaksi, di sini ada transaksi pembayarannya belum, surat rujukannya belum. Kemudian di fiturnya setelah selesai ke dokter, maka akan dilakukan pembayaran. Ada tindakan beserta biaya dokter. Tindakan ini belum didata, tindakan dokter. Maka tindakan data tindakan yang di formnya ini nanti masuk di sini, tindakan apa. Ini harusnya masuk di dalam kunjungan. Di dalam kunjungan nanti juga terdapat data tindakan. Tindakannya kalau lebih dari satu, maka kita bisa di sini saya beri tindakan. Relasi dari entitas kunjungan dan tindakan adalah many to many. Tindakan primary key-nya apa? Primary key-nya sebenarnya entitas tindakan ini nggak perlu primary key, tidak dibutuhkan primary key. Apakah bisa entitas tidak ada primary key-nya? Bisa. Itu biasa disebut sebagai weak entitas. Disebutnya sebagai weak entitas tanpa ada primary key-nya. Jadi nanti akan terdapat hanya foreign key. Kalau tindakan seperti ini, gambarnya bukan satu garis tapi double. Weak entitas dilambangkan dengan garis yang double. Susah di sini gambarnya. Kira-kira seperti ini, double. Jadi nanti di relasi di sini akan di relasi many to many, karena di sini weak entitas, karena kan saya beri weak entitas. Contoh di sini bukan weak entitas, di sini ada weak entitas. Contohnya weak entitas kita beri di sini one, di sini many. Atributnya tindakan, keterangan tindakan, dan biaya tindakan. Kita bisa beri di sini nanti atributnya nama tindakan dan biaya tindakan. Akan terdapat foreign key dari kunjungan. Ini untuk tindakan, ini untuk weak entitas. Garisnya ini double, ini double. Ini untuk weak entitas. Model yang lain bisa diakali dengan kita punya yang namanya primary key. Primary key-nya nggak terlalu penting. Primary key-nya kita bisa sequence, kita bisa bukan sequence, kita bisa bilang auto increment. Jadi number terus setiap kali kita ngeklik resep. Contohnya di sini resepnya kita bisa klik terus. Kalau nambah akan langsung terdapat primary key baru, yaitu number pengurutan nomor. Kalau kita pakai seperti itu, maka di sini akan punya primary key yaitu nomor resep, racik dengan atributnya, keterangan, aturan minum, nama obatnya apa, aturan berapa gram, dan lain-lainnya. Kita hubungkan dengan kunjungan. Maka
maka nanti akan terdapat relasi baru, tabel baru, karena relasinya many to many akan terdapat entitas baru, yaitu di sini resep. Entitasnya kita bisa beri resep kunjungan. Akan ada foreign key dari kunjungan dan ada foreign key dari nomor resepnya. Kita bisa pilih pakai weak entitas yang tanpa primary key, atau kita bisa beri primary key yaitu nomor. Jadi ada dua pendekatan, terserah kalian. Sama-sama boleh, sama-sama benar. Boleh pakai weak entitas, boleh pakai entitas biasa. Yang penting datanya itu masuk ke database. Ini berlaku untuk resep yang non racik juga. Ini non racik lebih tepatnya. Kalau racikan agak ribet. Untuk racian berarti nanti ada hubungan lain, agak ribet, jadi saya anggap seperti ini aja. Kemudian datanya ketika melakukan pembayaran, yang diambil adalah data kunjungannya di sini, karena semuanya sudah terpetakan dalam entitas kunjungan. Kemudian poin terakhir setelah melaksanakan setiap kunjungan, saya lupa poinnya. Nah, setiap berkunjung, poin nomor 3, kembali ke poin nomor 3, setiap kunjungan data yang tadi banyak, data kunjungan akan dicatat dalam rekam medis, dalam fitur rekam medis. Jadi kita bisa bayangkan rekam medis itu adalah sebuah buku. Bukunya akan ada banyak kunjungan nomor segini, pasiennya sakit apa, dari sana apa, obatnya apa. Maka kunjungan akan berelasi dengan rekam medis. Di akhir nanti, di poin ketika di submit di sini, ketika diklik bayar, data-data yang dikunjungan semua akan dimasukkan dalam rekam medis, akan dicatat dalam rekam medis. Maka terakhir yang kita lakukan adalah merelasikan kunjungan dengan rekam medis. Relasinya apa? Tadi saya sudah bilang rekam medis ini, satu rekam medis akan terdapat banyak nomor-nomor kunjungan pasien, tapi satu kunjungan akan terdapat hanya di satu rekam medis, satu nomor rekam medis. Maka relasi yang terbentuk adalah relasi terbentuk dari dua buah entitas ini, yaitu one to many. Ketika diklik form di sini, ketika diklik bayar, maka data kunjungan di sana akan dipetakan dalam rekam medis. Jadi nanti untuk untuk melihat dia pernah ngapain aja, pasien ini pernah berapa kali kunjungan, bisa dilihat di dalam data rekam medis. Rekam medis nanti langsung bisa nyambung sama pasien. Inilah IR-nya yang belum lengkap. Ini belum lengkap tapi sudah rumit. Ini belum lengkap, masih kurang yang resep racian. Tapi dari contoh ini saya harapkan kalian
harapan saya sudah mudah bagaimana cara membangun IR dari nol. Dari proses requirement kita pecahkan fitur-fiturnya kita bantu. Ini adalah sebagai membantu untuk mockupnya, kita bantu mockupnya. Setelah dari mockup fitur kita bisa punya gambaran IR-nya seperti apa. Tugas kalian ada 2 berarti. File yang tadi itu membuat mockup gampang, file yang ini bikin IR-nya dari mockupnya. Bagaimana ngecek IR-nya ini sudah masuk, sudah datanya semua masuk, kita petakan satu-satu seperti ini contohnya. Contohnya di sini terakhir, nama pasien, alamat pasien, kunjungan, nama dokternya siapa. Ketika diklik bayar, semuanya langsung masuk dalam rekam medis. Contohnya di sini, untuk yang non racian, nama resepnya apa, data-data ketika dimasukin, keterangannya berapa, jenis obat, nama resep, nama obat, dia akan masuk dulu. Ketika diklik submit, maka data-data ini akan masuk dalam entitas entitas resep dan akan berrelasi dengan kunjungan. Jadi kalau berangkatnya dari nol akan banyak proses, akan banyak analisa. Jadi harapan saya kalian bisa dari bottom to top atau top to bottom. Jadi tugas minggu ini agak banyak, bikin mockup plus bikin IR-nya. Jadi yang kemarin bikin dicek lagi, dilakukan pendekatan yang lain. Sekian, terima kasih.